Kembali selamat siang, 107,7 FM, Jalas Eva Jaya Mahi Suara Samudra. Salernus hadir kembali di tengah ruang dengar Anda, tentunya di edisi di awal bulan Desember tahun 2025. Dan pastinya Salernus di awal jumpa kita di bulan Desember ini tentunya begitu spesial banget. Kita hari ini akan berbincang-bincang ataupun kita obrolin seputar tentang Kolintang. Dan pastinya Jajamers, kalau kita lihat Indonesia ini kan memiliki begitu banyak kesenian tradisional. Salah satunya adalah alat musik tradisional yang tumbuh dan hidup dari berbagai daerah di Nusantara. Nah, setiap bunyinya pasti membawa cerita tersendiri, identitas tersendiri dan kebanggaan tersendiri. Nah, hari ini Jajamers kita akan menyelami bunyi-bunyi khas dari ujung utara Indonesia. Tentunya dari tanah Minahasa, tepatnya di Sulawesi Utara. Jadi alat musik kolintang ini terbuat dari kayu dan bukan hanya menghasilkan nada-nada yang lembut dan merdu, tapi juga menyimpan sejarah panjang serta nilai budaya yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Dan alat musik ini saat ini sudah semakin dikenal di dunia, apalagi keberadaannya sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan tak benda yang berasal dari Indonesia. Nah, kalau kita lihat nih Jajamers, perjalanan Kolintang hingga kini dikenal dunia tentu tidak terjadi begitu saja. Ada usaha, ada dedikasi, dan perjuangan panjang dari berbagai pihak. Salah satu pihak yang memiliki peran yang sangat penting adalah Pinkan Indonesia. Dengan ketua umumnya adalah Ibu Penny Iriana Marsetio, di mana organisasi ini selama bertahun-tahun konsisten melestarikan, memperkenalkan, dan terus memperjuangkan Kolintang agar diakui sebagai identitas budaya bangsa kita. Nah, di balik kabar membanggakan ini, Jajamers, tentu banyak cerita menarik. Bagaimana prosesnya, apa tantangannya, dan apa makna pengakuan UNESCO bagi masa depan musik Kolintang. Semua itu kita bahas hari ini, di siang hari ini di program Salernus. Dan sudah hadir bersama kita Ibu Penny Iriana Marsetio, di mana beliau adalah Ketua Umum Persatuan Insan Kolintang Nasional Indonesia. Kita akan sapa dulu, selamat siang Ibu. Selamat siang para pendengar maupun Mbak Indra sebagai penyiar dan kru JJM. Baik, tentunya bersama Ibu Penny, didampingi juga ada Ibu Nani Suryo sebagai sekjen. Oke. Selamat siang para pendengar JJM dimanapun berada, salam Kolintang. Baik, kemudian satu lagi Bapak? Pak Dolof Malarantang sebagai Ketua Bidang Kajian atau Ketua 5 di Pinkan Indonesia. Baik, hari ini bersama-sama kita kupas, kita obrolin ya Bu ya, mungkin lebih santai aja kita obrolin tentang seputar Kolintang. Nah seperti kita ketahui ini sebenarnya Kolintang juga saya sudah sangat familiar Bu, karena memang beberapa tahun lalu saya memang pernah bertinggal di Sulawesi Utara dan setiap hari yang dilihat adalah Kolintang begitu. Nah, kalau kita lihat Ibu, di siang hari ini kan ini berbicara tentang alat musik Kolintang ya Bu ya, di mana memang alat musik tradisional ini kan merupakan alat musik khas Minahasa, Sulawesi Utara yang tentu saja sudah mendunia. Nah, Ibu bisa menceritakan bagaimana sejarah perkembangan Kolintang hingga menjadi salah satu warisan budaya yang dikenal luas di Indonesia. Monggo Ibu. Baik, terima kasih. Saya Penny Iriana Marsetio, Ketua Umum Pinkan Indonesia, Persatuan Insan Nasional Kolintang Nasional Indonesia yang kedua. Yang pertama adalah Ibu Ani Sudibyo. Dan Pinkan Indonesia berdiri atas inisiasi dari Ibu Lis Purnomo. Dan kalaulah saya istilahnya diberi amanah menjadi Ketua Umum Pinkan, mungkin itu senyampang dengan rasa hati kecintaan akan Kolintang. Karena saya semenjak menjadi istri Letu Laut Pelaut Marsetio, menikah di tahun 81, saya waktu itu para anggota Jalasenarsi disarankan untuk memilih belajar alat musik
dan saya memilih Kolintang. Oke. Jadi memilih Kolintang, dan dengan berjalannya waktu terus ternyata di masa purna saya mendapat amanah dari Bu Lis Purnomo sebagai Ketua Umum Pingkan Persatuan Insan Kolintang Nasional Indonesia, dan mulailah saya bergaul dengan para pemerhati, pemain, pengrajin, dan satu lagi apa Pilar Pingkan? Pelatih Kolintang. Dan kala itu tahun 2018 ya Pak Dolof saya diangkat, itu dari Pingkan sudah mengajukan Kolintang untuk mendapat pengakuan UNESCO. Namun ya karena suatu hal masih belum bisa diterima. Di era kepemimpinan saya kami berjuang bersama-sama. Baik. Bersama pelatih, bersama pengrajin, bersama pemain untuk terus mensosialisasikan Kolintang dan terus mengisi syarat-syarat suatu syarat untuk mengajukan seni budaya ke UNESCO. Jadi kami merevisi kembali dari inian yang pertama ya, pengajuan pertama kami sempurnakan. Jadi 2 periode saya di Pingkan Indonesia baru berhasil goal. Mungkin lebih rinci dan lain-lain Pak Dolof bisa menerangkan lebih rinci karena pelaku adalah beliau, sedangkan Ibu Nani Suryo selaku sekjen, beliau adalah yang terus bergiat menghubungi stakeholder yang bisa membantu kami. Jadi itulah, kami adalah satu kesatuan. Saya sebagai Ketua Umum, Bu Nani sebagai Sekjen, Pak Dolof dan Ketua Bidang lain sebagai pelengkap dalam pengajuan ini. Jadi pengajuan ini kebetulan bisa turun diangkat oleh komunitas. Namun bekerja sama dengan Pemda tentunya tetap seperti itu karena kami adalah NKRI. Ya. Jadi saya kira begitu. Jadi semua persyaratan itu dilengkapi itu selama proses 2 periode. Iya, begitu, 10 tahun ya Pak. 10 tahun. Lumayan Ibu. Lumayan panjang. Panjang dan menyenangkan. Mungkin barangkali Pak Dolof atau Ibu Nani ada yang menambahkan? Ya, jadi kenapa Kolintang itu sampai saat sekarang boleh dikatakan sebagai salah satu musik yang sudah diakui oleh UNESCO, karena memang seperti yang dikatakan oleh Ibu Ketua Umum bahwa yang mana memiliki sejarah panjang. Hampir 13 tahun kita berjuang untuk mendapatkan pengakuan UNESCO. Jadi dalam hal ini ketika periode awal berdirinya Pingkan Indonesia memang sudah diusung dengan berbagai macam persyaratan-persyaratan. Namun karena persyaratan-persyaratan yang begitu ketat, akhirnya masa itu berlalu dan berganti dengan masa Ibu Penny Iriana Marsetio menjadi Ketua Umum, sehingga satu periode pertama kami berjuang bersama-sama dengan segala stakeholder, baik dalam hal penyempurnaan untuk sejarah Kolintang itu maupun penulisan tentang buku-buku naskah akademik daripada Kolintang tersebut. Dan memang banyak tantangan karena untuk mau menyatukan berbagai macam pemikiran, karena literasi Kolintang ini sangat minim. Sehingga itu yang membuat suatu kesulitan untuk mendapatkan literasi. Karena pada prinsipnya orang Minahasa itu kebanyakan adalah tradisi lisan sehingga literasi-literasi yang tertulis itu agak sulit untuk didapatkan. Namun karena kerjasama dari semua stakeholder, akhirnya itu bisa terlaksana di periode kedua kepemimpinannya Ibu Penny Iriana Marsetio. Ternyata memang kita memerlukan arsip ya Bu ya. Arsip dari sejarah yang lama-lama, karena memang seperti tadi Bapak Dolof sampaikan itu hanya berupa lisan, tidak ada tertulisnya. Jadi memang arsip tertulis ini kita ternyata sangat membutuhkan sekali. Sangat diperlukan untuk betul. pengangkatan suatu seni budaya atau apapun. Ya, literasi itu amat dibutuhkan. Baik. Ibu Nani barangkali ada yang ditambahkan? Ya, dalam pengajuan ke UNESCO kita memang
tidak bekerja sendiri, kita dibantu juga oleh tim 5, yang mana mereka adalah para akademisi yang memang adalah pelaku-pelaku dari asli Minahasa. Kita mengisi dosier itu kita isi, dikembalikan lagi karena isinya tidak sesuai, kemudian kita bikin Zoom meeting juga dengan kedubes ya, waktu itu ya. Dan kami tidak menghilangkan peran dari Duta Besar UNESCO Profesor Ismu Nandar. Beliau yang mengarahkan para tim 5 kami terutama, dan tim 5 juga sekjen. Sekjen ini adalah penghubung untuk stakeholder yang ada. Jadi kami dengan Duta Besar Perancis juga kami berbicara dengan, lalu juga dengan negara Afrika ya. Karena Kolintang ini diangkat extension dengan balofon. Karena balofon ada di ambang kepunahan, sementara kita sedang mengajukan, dan itu alhamdulillah bisa sejalan. Itu pun atas segala keikhlasan dari Prof. Ismu Nandar sebagai penghubung kami dengan negara Nigeria, Afrika. Ya. Dan itu tadi kami mengadakan Zoom meeting dengan translator tentunya. Jadi terima kasih tentunya kepada kedutaan besar di Perancis, Bapak Prof. Isumanda sama ini Bapak Umar, duta besar di Perancis, dan duta besar untuk UNESCO Prof. Ismu Nandar. Beliau yang memfasilitasi waktu untuk Zoom, juga translate bahasa Indonesia ke bahasa Perancis, karena di Afrika mereka menggunakan bahasa Perancis dan tidak bisa bahasa Inggris. Dan puji syukur terjalin persahabatan. Kami sudah pernah bermain bersama Kolintang dengan balofon 3 tahun yang lalu ya. Jadi kami mengirim 2 pemain Kolintang dari Indonesia, Pak Steve Tumaiden dengan Fadli dari Jakarta, untuk datang ke sana bermain bersama budayawan balofon. Baik. Jadi luar biasa sekali ini. Luar biasa. Juga perjuangan dari Prof. Marsetio yang beliau sangat mendukung dan memberikan semacam bahwa kebijakan selatan-selatan. Jadi ini masuk dari budaya maritim. Jadi saya kira itu juga mendukung beliau yang berdiplomasi dengan duta besar di Perancis saat itu. Kebetulan Pak Marsetio karena sidang AIMU ada di bulan akhir-akhir ini, saat ini Prof. Marsetio juga ada di London sidang ini. Biasanya pada saat sidang saya akan lari ke Perancis. Oh, begitu. Dan beliau akan menyusul dan mengadakan pendekatan dengan pihak UNESCO. Dan itu tadilah peran suami, terutama saya berpesan kepada Ibu Jala karena ini JCM ya, bahwa suami tolong ditaruh di atas kepala, karena yang memuliakan kita dunia akhirat adalah suami. Baik, terima kasih. Terima kasih. Kami juga mengucapkan terima kasih buat Bapak Marsetio tentunya yang sudah turut memberikan kesempatan dan peluang sebanyak-banyaknya dan usaha sebanyak-banyaknya sehingga Kolintang menjadi seperti saat ini. Dan beliau juga menjadi pembina ya Bu ya? Pembina, ya. Dan beliau dengan ikhlas mengizinkan saya bergaul dengan lelaki lain. Lelaki-lelaki pemain Kolintang. Baik, berikutnya Ibu, kalau kita lihat dengan Kolintang yang saat ini sebenarnya apa sih yang menjadi tantangan terbesar untuk melestarikan Kolintang di tengah perkembangan musik modern saat ini? Pak Duluf, main. Jadi tantangan terbesar yaitu adalah keinginan daripada generasi muda itu untuk mencintai. Contoh seperti saya ya. Saya dulu waktu berusia 20-an tahun itu belum tahu main Kolintang. Saya nanti main Kolintang itu di tanah Jawa. Padahal saya berasal dari sana. Akhirnya ada satu motivasi yang mungkin itu inovasi yang perlu menjadi tantangan, itu adalah membuat inovasi. Sehingga itu bisa membuat ketertarikan daripada generasi yang saat sekarang ini boleh dikatakan melek teknologi dan melihat bagaimana perkembangan musik. Tanpa memainkan musik juga sudah bisa membuat musik sendiri dengan menggunakan teknologi AI. Dan itu yang sekarang
Jadi yang tantangan paling utama itu memang agak sulit, tetapi kalau untuk kolintang agak tidak sulit karena apa? Karena kolintang itu dia bisa memainkan alat instrumen lagu dari semua jenis musik apapun. Baik dari musik pop, musik dangdut, keroncong, semua jenis musik dia bisa. Iya, dia bisa. Tergantung pemainnya. Tergantung daripada pemain dan kepiawaian pelatihnya. Ya, betul. Ya, termasuk mungkin salah satu sedikit aja nih Bu, mungkin Pak Steve Tuwedan itu ya, termasuk beliau ini karena kami pernah di sana, ya beliau ini pelatih kami juga, pelatih kolintang. Jadi pas pada saat di Lantamal sekarang Koda Eral 8, beliau yang membina para ibu-ibu Jala Senastri yang berada di sana. Beliau sabar sekali. Bahkan ada sparring ataupun ada lomba-lomba di luar, beliau selalu support ya. Selalu support, selalu mendaftarkan kami untuk ikut lomba itu tadi. gitu. Ya. Pak Steve adalah suatu penjaga kolintang yang terhebat. Karena waktu ke Afrika yang belajar balafon Pak Steve. Pak Steve dan kami itu tadi, saya merasa kolintang ini adalah pemersatu hati. Saya tidak pernah kenal Pak Dolof, saya tidak pernah kenal Pak Steve, namun karena kolintang kami jadi berjalan bersama. Dan mungkin ada tulisan kolintang The Sound of the Heaven itu bagus sekali cerita itu. Bagaimana kolintang bisa menyatukan hati untuk berjalan dalam kejujuran. Baik. Termasuk mungkin buku-buku yang sudah diterbitkan ini. Iya, itu adalah salah satu kelengkapan pada saat pengajuan UNESCO. Jadi saya minta para pelaku kolintang yang bisa menulis-menulis lah untuk memperkuat bahwa keberadaan kolintang ini memang ada di Indonesia. Karena dari UNESCO sendiri meyakinkan apakah seluruh masyarakat Indonesia mengenal kolintang. Nah itu kadang yang membuat itu menjadi PR Pingkan Indonesia. Dan puji syukur keberadaan saya yang mantan Jala Senastri, saya bisa menitipkan kolintang-kolintang adik-adik di Lantamal-Lantamal. Baik, Ibu. Dan apabila UNESCO akan mengetes apakah Indonesia ada, saya tinggal minta tolong CCM, tolong bunyikan kolintang seluruh Indonesia, laporkan kepada UNESCO bahwa benar kolintang dikenal. Makanya terima kasih tentunya kepada Bapak Kasal, Ibu Ketua Umum yang telah terus mendukung saya juga, mendukung kami, langkah kami. Baik, dan memang kolintang itu rasanya identik dengan Angkatan Laut ya Pak. Jadi grup-grup besar kala itu adalah di bawah lindungan Ka'bah, bukan ya, di bawah pantauan para mantan Kasal. Ada Pak Subiono ya, Subono ya. Makanya jadi itu besar di Angkatan Laut kolintang ini. Seperti Ibu sampaikan tadi, waktu Ibu masih Bapak Marsio berpangkat Letu, itu sudah zaman itu saja kolintang sudah sangat familiar di Angkatan Laut. Bahkan sampai sekarang ini masih terus Ibu kita. Mantan Ketua Umum Ibu Cici Arif Riyadi, beliau penyanyi. Lalu almarhum Ibu Lestari Arifin, beliau juga penyanyi kolintang. Dan saya menyayangkan, saya ingin rekaman mestinya dengan para mantan Ketua Umum, tapi beliau sudah pergi. Baik Ibu. Al-Fatihah lah untuk Al-Fatihah buat Ibu Lestari, ya Bu ya, para tokoh-tokoh kita. Juga Bu Cici sedang sakit. Kita doa mohon doanya untuk kesembuhan beliau. Baik, terima kasih Bu. Kita lanjutkan kembali masih tentang kolintang ya Ibu ya. Ini sebenarnya kalau kita lihat lagi nih peran-peran para komunitas ini Bu. Nah, ini kembali ke komunitas. Jadi bagaimana peran komunitas dan sekolah musik dalam memperkenalkan kolintang kepada generasi muda. Nah, jadi kan banyak komunitas-komunitasnya, termasuk mungkin tadi Pak Steve itu, ini kok saya bilang Pak Steve ini termasuk sangat eksis ya. Betul. Untuk generasi muda ini sangat cocok beliaunya. Konsen untuk itu. Mungkin Ibu? Monggo. Ya, baik. Jadi kalau lewat komunitas ada Maestro Dwiki Darmawan. Beliau juga menyertakan kolintang untuk acara-acara maupun ensemble musiknya. Lalu Bapak Franky Raden juga turut menjaga. Termasuk di sini juga ada Pak Purnomo Yusgiantoro Center. Juga beliau turut
turut melestarikan keberadaan Kolintang dengan lomba-lomba yang beliau adakan. Lalu kami sendiri di Surabaya, jangan salah Mbak, Surabaya itu Kolintang itu Jawa Timur tuh Kolintang sudah dari Mojokerto sampai dengan Semua ada Ngawi. Dan beliau itu sudah berpuluh tahun. Kami pernah jajan soto di pinggir jalan, ternyata ibu tukang sotonya dulu adalah pemain melodi PKK Kolintang. Termasuk Bapak Eri, wali kota Surabaya, ibunya adalah pemain Kolintang. Dan itu tadi, saya merasakan Kolintang ini adalah pemersatu. Yang tadinya kita tidak kenal, dengan berbicara tentang Kolintang, kami merasa akrab dan kami berbicara dengan asiknya tentang Kolintang. Baik. Jadi saya kira di Jawa cukup perkembangannya cukup pesat, karena sudah bukan sekarang saja, di tahun-tahun lalu sudah ada Kolintang. Juga di Salatiga, di sana ada Bapak Petrus Kasike yang Minahasa, yang berdomisili di sana, dan Kolintang beliau itulah yang terbang ke mancanegara. Dan kenapa kami Pingkan Indonesia ini istilahnya gaspol untuk pengakuan UNESCO, semata-mata kami takut karena pernah Pingkan diundang oleh Kementerian Luar Negeri dengan 27 anak dari negara bertalenta seni. Mereka melihat Kolintang dan langsung memainkan. Dan saya tahu anak-anak itu kulit hitam dari Amerika. Dan siapa yang nggak tahu Amerika tuh kayunya bagus-bagus. Dan sementara untuk menentukan nada saat ini mudah. Dengan handphone saja sudah bisa ditemukan nada. Karena itu saya semakin menggebu saya untuk perjuangan mendapatkan pengakuan UNESCO. Setelah pengakuan ini kami dapat, kami bisa bernapas lega. Baik. Alat musik yang kami cintai dari Minahasa ini sudah milik NKRI. Jadi sekarang kayaknya tidur lebih nyenyak deh Mbak. Baik, Ibu. Dan kami tetap akan melalang buana dengan membawa Kolintang. Tetap terus berjuang terus memperkenalkan. Dan itu kalau memperkenalkan saya berganti-ganti membawa pelatih, itu adalah ungkapan terima kasih untuk para pelatih yang berjuang tanpa bambu runcing, tapi berjuang dengan stik Kolintang. Ini sejauh mana sih sebenarnya perkembangan inovasi dalam pembuatan instrumen Kolintang? Nah, baik dari segi bahan maupun teknik permainan gitu. Monggo Ibu, Bapak. Bapak dulu perkembangan akan menjawab. inovasi itu memang untuk saat sekarang ada banyak ya, terutama dalam hal pengembangan untuk merekrut akan anak-anak muda untuk lebih mencintai. Kalau untuk masalah pengembangan instrumen itu, kalau di sejarah Kolintang itu tadinya hanya satu instrumen. Dia berkembang, dan sekarang sudah boleh dikatakan sudah mengikuti ilmu musik modern, sehingga dia sudah berkembang menjadi 10 instrumen. 10 instrumen, ada 3 melodi, ada 2 gitar, ada 2 banjo, ada 1 ukulele, ada bass, dan ada cello. Nah, dari nama-nama tersebut ada nama-nama tradisional Minahasanya. Jadi kalau untuk melodi disebut ina untuk melodinya, dan ada yang disebut wangko, ada yang disebut dengan taweng. Kalau untuk gitar ada yang disebut karua, dan ada untuk banjo ada disebut uder, dan ukulele tetap disebut katelu, dan juga untuk cello ada disebut sela, dan untuk bass disebut lowai. Itu adalah bahasa Minahasanya. Sehingga perkembangannya sudah sedemikian dan sudah disepakati dijadikan standarisasi secara nasional. Sedangkan untuk saat sekarang, karena mengingat teknologi, kami juga kebetulan saya juga bergerak di bidang audio, memang ada agar supaya Kolintang ini bisa ada terkontak lah dengan anak-anak musik yang menggunakan musik box, maka ada teknologi yang disebut namanya dengan teknologi sampler. Jadi bisa dimainin Kolintang lewat touch ini keyboard. Dan juga kadang dengan adanya itu
agar supaya walaupun tidak dimainin tapi orang mengetahui bahwa yang mana ini bunyi kolintang yang benar, bunyi kolintang yang sama dengan kolintang aslinya. Bisa dikolaborasi. Dan kebetulan kalau untuk kolaborasi kolintang itu sudah sering terjadi dari semenjak tahun 80-an sudah sering kolaborasi. Jadi kolaborasi dengan instrumen-instrumen yang lain. Iya, jadi memang kalau kita lihat kolintang ini kan sudah istilah sudah mendunia kemana-mana begitu ya Pak ya. Seperti tadi juga Ibu sampaikan di Salatiga. Tadi saya sempat Salatiga begitu ya Bu ya. Saya pernah mendengar bahwa memang alat musik kolintang ini alatnya itu menggunakan kalau nggak salah di sana menggunakan kayu waru. Tetapi sementara kalau yang aslinya dari wanderan begitu ya. Iya. Dari kayu wanderan. Ini yang paling bagus begitu ya. Tapi Pak, katanya kayu wanderan tuh ya kayu waru ya? Bukan. atau gimana? Atau Bukan. mungkin beda daerah? Beda Namanya daerah beda? ya, heeh. Jadi enggak. Enggak, Kalau beda, kayu memang wanderan beda. Kenapa ya dulu itu kenapa itu kayu wanderan waktu ini sejarah kolintang ya? Karena masyarakat Minahasa kan zaman itu kolintang waktu itu belum seperti sekarang lah. Masih kolintang tradisi. Jadi dengan menggunakan kayu wanderan karena kayu wanderan itu kayu yang paling gampang. Yang paling gampang untuk dibuat Bilah-bilahnya. bilah-bilahnya. Jadi dia sudah berbentuk bulat kan. Jadi ketika dibelah dia sudah langsung berbunyi. Tinggal dia penyelarasannya aja. Dan penyelarasannya paling mudah karena kayu itu tidak terlalu keras seperti kayu waru. Kalau kayu waru memerlukan golok yang keras, lebih tajam. Kalau kayu wanderan itu dia sedangkan dicoel begitu aja dia bisa terkelupas. Itu kayu wanderan. Iya. Memang setahu saya antara waru dan wanderan itu berbeda. Iya. Berbeda. Karena mungkin saya juga pernah diberi pohon wanderan itu Bu, dikasih dua waktu itu. Iya. Tahun 2016 pas ulang tahun Bapak Alfred Sonda. Oh, sudah. Yang ke-90. Ya, betul. Mana beliau merayakan itu dan kami diundang. Heeh. Kami dikasih pohon. Untuk membudidayakan si wanderan ini ya. Betul Ibu. Iya. Jadi di samping merayakan ulang tahun beliau yang ke-90 waktu itu, kami dibawain pohon wanderan itu 2 dan kami tanam. Hidup? Hidup Ibu. Jadi ternyata memang pohon itu kalau di daerah Lembian itu banyak ya Pak ya? Banyak Itu gitu. ada di daerah mana? Di daerah Lembian. Jadi daerah Lembian. Iya. Karena kami sendiri lewat Bu Lydia, ya. karena dalam persyaratan UNESCO itu kami ingin melestarikan juga pohon wanderan. Iya. Jadi dibawalah dari Manado, pohon wanderan, dan kami waktu itu kadispennya masih Pak Julius. Okay. Kami mencari yang cuacanya seperti tomohon. Jadi dengan perkiraan sendiri, wanderan tentunya harus hidup di yang mungkin dingin, iklim yang bagaimana. Ternyata nggak hidup. Kami dapat 16 pohon ya, kami tanam di sana di ketinggian kayaknya dimakan babi rusa mungkin. Nggak, jadi nengok ke sana lagi udah nggak ada. Pas waktu itu juga sempat diadakan seminar ya, seminar yang diadakan oleh dari Yayasan Alfred Sonda mungkin ya. Yayasan itu juga yaitu di situ membahas tentang kayu wanderan itu. Waktu itu ada Pak James Sonda juga yang pencipta lilin-lilin kecil. Lilin-lilin kecil ya. Itu tadi dengan Pak James Sonda juga kami selalu berkomunikasi karena memang keluarga besar Sonda adalah salah satu pelestari kolintang. Jadi itu tadi kolintang ini benar-benar menyatukan suatu kehidupan yang sudah berbeda ya, sudah berbeda, dan juga dengan kultur yang berbeda. Saya yang Jawa ini juga para pemain kolintang di Surabaya tentunya Jawa semua ya, malah ada yang Madura ya, ada yang Madura, pengrajin lagi, dan kami punya standar nasional, dia ngotot, enggak yang bener ini. Saya bilang ini orang Jawa, ini kolintang ini datangnya dari Minahasa. Jadi itu tadi, dan untuk saya sendiri kolintang itu mempertemukan dengan guru kolintang saya pertama, Pak Minggus. Jadi bertemu kembali dan kami pernah mengadakan acara temu seluruh pelatih kolintang di Salatiga. Dan itu tadi sesuatu cara kami membahagiakan para senior. Ya karena kolintang itu bertemu dan komunikasi sampai sekarang terjalin kembali. Baik.
Kalau kita lihat Ibu ini dalam perkembangan musik kolintang, ini kan tentu tidak lepas dari sejarah TNI Ya. Angkatan Laut. Nah, ini mungkin khusus Ibu Penny. Ya, Kalau kita lihat sejarahnya itu, ini bagaimana sih sebenarnya awal mulanya musik kolintang ini bisa dekat gitu dengan organisasi TNI Angkatan Laut, khususnya mungkin Jala Senastri ya, Bu Jala ya? Senastri ya. Itu cerita mungkin mestinya dari pendahulu-pendahulu saya ya. Ya. Karena di zaman Pak Bono itu sudah ada. Pak Bono kasal tahun berapa? 60-an, 60-an barangkali. 60-an barangkali. Iya. Makanya saya ingin sekali ada penulisan tentang sejarah kolintang di keluarga besar TNI AL. Mungkin setelah ini saya akan minta Pak Marsetio untuk Pak Rajab membantu menulis, atau mungkin nanti kepada Bapak Kasal saya akan memohon bagaimana kegiatan tentunya Ibu Vera mungkin ya, kegiatan seni budaya para Jala Senastri. Dan sejarah itu ada di Armada Timur, Mbak. Iya. Ya, sekarang sebutannya apa, Mbak? Koarmada 2. Koarmada 2, ya. Itu akan bagus sekali menjadi sejarah Jala Senastri. Karena kebetulan pengakuan UNESCO didapat pada saat saya yang mantan Jala Senastri ini duduk di sini. Duduk di Kepengurusan Pingkan Indonesia. Nah, Dan ya, Bu. Oke, Bu. Dan istilahnya kata orang kalau berdarah-darah, kita nggak berdarah-darah kok ya, paling beradu argumen saja. Beradu argumen. Ngotot-ngotot. Dan itu tadi karena kolintang pribadi saya berubah jadi lebih minahasa dari yang minahasa. Baik Ibu. Kemudian kalau kita lihat lagi nih program utama yang apa saja sih yang saat ini sedang dijalankan Pingkan Indonesia untuk meningkatkan minat masyarakat terhadap musik kolintang. Seperti tadi saya sampaikan bahwa saya menitipkan kolintang di adik-adik yang sedang berdinas di lantamal-lantamal ataupun lanal untuk turut menyertakan kolintang pada kegiatan sehari-hari. Dan yang terakhir kemarin adalah kegiatan dari Kogapilhan ya. Kogapilhan. Ya. Kebetulan Bapak Panglima Kogapilhan berkenan kolintang turut ada di sana. Sekarang katanya setiap Kotama itu mempunyai anak asuh apa? Taruna. Ya. Apa sebutannya, Mbak? Kurang tahu juga nih. Korps Taruna. Korps Taruna. Ya. Adalah anak-anak yang peralihan dari masa SMA mau mendekati ini ya, program pemerintah sepertinya itu. Dan di Tanjung Pinang sudah dilaksanakan itu. Jadi kolintang hadir di 1.000 anak-anak yang sedang mengadakan perkemahan. Dan kami juga bersama teman-teman yang yang mempunyai usaha wisata di Bintan Agro. Di sana juga ada grup kolintang, adalah anak-anak hotel yang menyambut krus yang datang dengan kolintang. Lalu di Bali ada Sanggar Paripurna, Pak Made juga begitu yang bermain di safari, Taman Safari Bali. Lalu ini kami mau ke Labuan Bajo, juga menitipkan kepada adik Lana Labuan Bajo, dan salah satu pusat pendidikan Lantera untuk kolintang. Jadi kemajuan kolintang di wisata kami meletakkan di pusat-pusat wisata NKRI ini. Dan itu tadi puji syukur saya bisa melakukan ini karena Pak Marsetio ada di mana-mana dan saya selalu itu tadi untuk mendukung saya. Karena saya sudah tinggal berdua, rasanya sudah tidak perlu apa-apa selain memberi reward kepada NKRI. Baik. Sudah pernah dimuliakan menjadi orang nomor 1 di lingkungan Angkatan Laut. Saat ini saya bersama kru kolintang berjalan menyusuri pantai, tapi kayaknya kita lebih piknik deh ya. Bagi Jember 107,7 FM masih bersama Iin dan juga di program Sellers kita di siang hari ini tentang kolintang. Nah, kita lanjut lagi pertanyaan berikutnya nih. Ini sebenarnya bagaimana Bu strategi Pingkan Indonesia dalam mempromosikan kolintang di tingkat internasional dan terus memperkenalkannya kepada dunia? Monggo. Iya. Kami berusaha menghadirkan kolintang untuk di setiap 17 Agustus mestinya ya. Dan itu tadi
pemain kolintang ibu-ibu itu mereka dengan biaya sendiri, dengan ikhlas. Pokoknya yang penting main kolintang. Jadi itu tadi cinta kepada kolintang itulah yang dimanfaatkan. Dan biasanya itu ibu-ibu. Kalau bapak-bapak pelatih ini pelengkap penderita. Karena biasa setiap grup selalu tidak pede kalau tampil tanpa pelatih. Jadi dalam suatu kegiatan kita bisa tampil berapa grup dengan pelatih, dan biasanya di awal-awal adalah ibu-ibu bermain dengan lagu yang hanya seitu-itunya. Biasanya ibu-ibu kalau tidak latihan tidak bisa bermain. Jadi nanti finishing para pelatih yang akan meladeni audiens ingin lagu apa. Dan jangan salah, Pak Dolof ini suara emas. Cuman sayang Pak ini kok nggak bilang, tahu gitu suaranya Pak Dolof disetel juga. Suaranya bagus sekali loh Pak Dolof. Jadi cara kami seperti itu. Lalu juga setiap ada acara kedutaan-kedutaan, dan ini adalah tugas dari Sekjen yang menghubungi kedutaan-kedutaan yang menawarkan apabila ada acara menghadirkan kolintang. Jadi kami sebatas itu karena kami ibu rumah tangga biasa yang yang bekerja dengan segala kemampuan dan keterbatasan. Namun seperti Maestro Dwiki Darmawan membawa ke lingkungan dunia, juga Pak Franky Raden. Sementara itu juga Pak Made adalah satu seniman Bali, juga di Manado juga ada di hotel-hotel sekarang sudah mulai juga dengan Bapak Gubernur saat ini. Beliau amat mencintai kolintang. Beliau juga menghadirkan kolintang di setiap kegiatan beliau. Iya. Jadi memang di setiap hotel sudah disiapkan alat musik kolintang. Alat musik kolintang. Jadi semacam welcome gitu ya. Semacam welcome. Ya. Mulai dibudayakan itu. Dan itu tadi kami terus mengingatkan komunitas ini. Baik Ibu. Kemudian kita juga tahu kan belum lama ini kan kolintang sudah mendapatkan pengakuan Ibu dari UNESCO sebagai salah satu warisan tak benda. Dan yang berasal dari Indonesia pastinya. Ini mungkin Ibu bisa menjelaskan secara singkat ini bagaimana sih proses ini berjalan, dan peran Pinkan Indonesia ini dalam keberhasilan ini, Bu. Iya, itu tadi seperti yang saya sampaikan tadi di awal. Jadi pengajuan kolintang itu yang pertama di era Bu Ani Sudibyo sudah tertolak, kami mengajukan kembali kedua. Lalu masih kembali lagi karena belum lengkap. Lalu terbentuklah tim 5. Tim 5 itu adalah para penulis yang paham tentang kolintang dan asli Minahasa. Jadi itu yang menulis, yang mengisi dosir-dosir. Lalu saya memanfaatkan kesempatan Pak Marsetio saat beliau rapat AIMO di akhir-akhir bulan Desember seperti ini. Saya komunikasi dengan kedutaan Prancis yang memang dekat UNESCO. Lalu saya bertemu dengan Prof. Ismu Nandar, beliau yang mencarikan jalan. Beliau lalu mempertemukan dengan Afrika yang kebetulan balofon sudah diambang kepunahan karena dia satu rumpun. Hanya rasionisasinya pakai buah labu dan unik sekali. Oh, pakai buah labu. Iya, unik sekali. Pakai beda dengan kolintang. Namun satu family kita ya. Jadi itu tadi kesempatan Pak Marsetio ke UK, selalu saya ikut, dan saya menyempatkan untuk ke Prancis untuk bertemu dengan Prof. Ismu Nandar. Dan itu tadi sesuatu kebetulan yang memang saya rasa itu kehendak Allah. Jadi kami tidak punya tim khusus karena dana kami dukung sendiri. Tidak ada dana dari siapapun. Kami dana dari, saya numpang Pak Marsetio tentunya, dan kebesaran hati Prof. Ismu Nandar karena beliau memang seseorang yang mencintai Indonesia dengan kedinasan yang pas, jadi membantu. Dan itu yang amat sangat, dan kami tidak mengeluarkan biaya banyak untuk itu. Kalau orang tanya harus, tidak, tapi kerajinan kita komunikasi sambil membawa rekaman-rekaman kolintang. Jadi kami sudah bermain dari hampir Sabang sampai Merauke. Itu juga dengan kebesaran hati adik-adik yang berdinas di Lantamal. Pada saat pembukaan PON di Irian Jaya bermain bersama Ibu Jala. Di Medan juga, meskipun dengan perjuangan yang aduhai, pesawat penuh, jadi mau ke Medan
ke Malaysia dulu, ke Kuala Lumpur dulu. Muter-muter dulu. Ya, saya memanfaatkan lagi Bapak Marsetio. Itu tadi, jadi perjalanan lebih kekeluargaan kita ya Pak Dolof ya, saling berbagi, saling mendukung. Jadi Kolintang adalah suatu cinta. Kalaulah bisa berhasil karena kekuatan akan cinta, sepertinya itu. Baik. Jadi tidak ada sesuatu yang sulit ya, karena semua kita laksanakan, kita lakukan karena kecintaan, dan perbedaan itu adalah pelengkap ya Pak Dolof, pelengkap. Baik. Ya. Dan Sehingga, sekarang ya, tentunya untuk pelestarian kami berusaha bisa masuk ke dalam kurikulum sekolah. luar biasa. Diawali Lomba-lomba, kemarin ya. kami mengadakan lomba tingkat dasar dan lucu-lucu banget. Lucu-lucu, kami nggak sempat memberi kabar kepada JJM. Karena ya itu tadi, mumetnya kita tuh ya cuman segitu-gitunya pengurus Pingkan, ya mumet seperti itu. Makanya kalau pengakuan dunia didapat tuh kita merasa wow, ini adalah berkah Tuhan yang turun kepada kami pengurus Pingkan yang selalu gontok-gontokan. Tapi ini untuk tingkat sekolah dasar masih di Sulawesi Utara dulu atau bagaimana? Sudah di Indonesia, sudah di Jakarta, di Surabaya sudah. Kalau di Sulawesi Utara sudah tingkat anak, kecil pun sudah pintar begitu. Iya, makanya ada salah satu itu di Wali Masani itu si Wam itu putra dari Pak Jody Are yang rumah Kolintang Wali Masani, tahu ya? Itu sekarang sudah Wam itu sudah penerus kedua. Dulu dia umur 4 tahun sudah main melodi, dan saya boleh berbangga dengan cucu saya, umur 4 tahun dia juga udah main Kolintang, dan ibunya juga turun menjadi pelestari Kolintang, menambah semangat ibunya. Luar biasa, sehingga alat musik Kolintang seperti sekarang ini. Iya, makanya embrionya adalah embrio itu sudah ada sejak dulu, namun dimantapkan dengan keberadaan Pingkan Indonesia. Dan tentunya kami berterima kasih sekali kepada Bu Lis Purnomo yang mempunyai niat untuk menginternasionalkan Kolintang, dan kami ini adalah kaki tangannya, guritanya yang kesana sini, dan puji syukur sudah didapatkan. Baik, mungkin satu lagi Bu. Ini menurut Ibu apa harapan jangka panjang Pingkan Indonesia terhadap masa depan Kolintang sebagai warisan budaya kita setelah adanya pengakuan UNESCO? Mungkin tadi salah satunya sudah ada anak-anak untuk tingkat sekolah SD, mungkin yang lainnya Bu? Ya, harapan kami adalah ini adalah suatu keindahan dari sepohon kayu ya, kalau boleh bahasa hiperbolanya menurut anak saya. Ini adalah suatu kekayaan Indonesia yang harus dijaga. Ucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, tentunya masyarakat Minahasa dengan pengakuan ini, dan berharap Kolintang di kemajuan zaman AI atau IA? AI itu tetap ada fasadnya. Dan itu tadi, pada saat pembuatan satu Kolintang, rasanya harus wajib menanam satu pohon. Dan itu sebenarnya sudah ada di Hikayat Minahasa ya Pak, bahwa setiap pernikahan harus menanam satu pohon. Dan saya rasa itu amat baik diterapkan dengan keadaan kondisi negara kita saat ini. Baik. Betapa berita-berita yang sedang tertimpa musibah adalah dipotongnya kayu tanpa perhitungan, menyedihkan sekali. Dan tentunya kami masyarakat Kolintang ikut mendoakan saudara-saudara yang sedang tertimpa musibah. Karena tidak saja keluarga kami insan Kolintang, namun juga keluarga besar TNI AL. Karena sampai sekarang ada salah satu dulu anggota yang mestinya dia pulang ke Sibolga, dia ada di Medan. Anak istrinya terpisah. Semoga Kapten Rizky diberi kekuatan. Amin. Bisa berkumpul dengan keluarganya. Amin. Karena baru kemarin bertemu saya. Dia pamit habis sekolah, Ibu saya balik. Ya udah, malah dia bilang aku punya usaha di sana Bu. Apa kambing etawa. Malah saya bilang nanti Ibu saya kirimi, ternyata dia langsung terjun ikut membantu. Iya. Bahkan rekan-rekan kita dari TNI Angkatan Laut memang sudah
berada di sana. berada di sana. Iya. Dan yang berada di sana mudah-mudahan diberi kekuatan dengan cobaan ini keluarganya. Baik. Baik Ibu, terima kasih sekali lagi di kebersamaan kita hari ini. Rasanya nggak terasa 1 jam obrolan kita di siang hari ini. Baik Jajamars, kalau kita lihat memang kolintang ini bukan sekedar alat musik, Ya, melainkan simbol harmoni ya Bu ya, ya, persatuan dan kreativitas masyarakat Indonesia. Di mana memang pengakuan ini adalah bukti komitmen kita bersama dalam melestarikan kekayaan budaya bangsa. Di mana juga tadi pengakuan dari UNESCO juga ini membawa tanggung jawab besar ya, untuk kita terus Iya. melestarikan dan mempromosikan kolintang di kancah nasional maupun di dunia Indonesia. internasional. karena kalau tidak terjaga pengakuan ini akan Ya. dicabut. Jadi harus terus ya Bu, Harus ya, terus, konsisten harus terus. Dan Baik. saya merasa mempunyai PR dan semangat Mhm. untuk terus memperkenalkan kolintang kepada siapa saja. Juga para pelatih meskipun sutua harus terus bermain kolintang. Baik Jajamars, kami juga Ibu menyampaikan rasa hormat kami dan rasa bangga kami kepada seluruh komunitas ya Bu ya, komunitas kolintang, kemudian untuk praktisi budaya, penggemar kolintang, musisi, pengrajin, Ya, semuanya Bu. semuanya. Kami sangat hormat dan bangga. Terima kasih. Terima kasih kembali lagi. Dan Jajamars 107,7 FM berakhir sudah program Selerus kita di siang hari ini. Terima kasih sekali lagi buat Ibu Penny Iriana Marsetyo, kemudian Ibu Nani Suryo, dan juga Bapak Dolf yang sudah hadir di kebersamaan kita di siang hari ini. Kami kembali sangat berterima kasih dan ini memberikan informasi buat para pendengar kita di seluruh Indonesia, bahkan yang saat ini sedang mendengarkan di luar negeri. Baik, akhirnya JJM Iin harus undur diri. Salam Jalas Eva Jaya Mahe, justru di laut kita jaya. Salam kolintang.